Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilartika Elvi dengan NIM 21060007. Dosen pengampu Alphon Satrianto SEME. Baiklah, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi dan korelasi linear. Baik, analisis korelasi sederhana. Analisis korelasi sederhana dikembangkan oleh Kramerson pada tahun 1900. Tujuan dari analisis korelasi adalah untuk menentukan seberapa erat hubungan antara dua variabel. Analisis korelasi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Dalam hal ini dibicarakan juga kuat atau lemahnya hubungan antara dua variabel. Misalnya, variabel X pada sumbu horizontal dan variabel Y, variabel pada sumbu horizontal, inflasi, dan variabel Y pada sumbu vertikal sebagai variabel suku bunga. Maka setiap variabel X inflasi mempunyai pedanan nilai pada variabel Y suku bunga sebagai gambar berikut. Kita lihat di sini hubungan positif dan negatif. Kita lihat dengan hubungan antara inflasi dan suku bunga. Ini menunjukkan tabel negatif. Negatif, contohnya, ketika suku bunga naik, maka inflasi akan turun. Atau sebaliknya, inflasi naik, maka suku bunga akan turun. Dan di sampingnya ada hubungan yang positif antara hubungan produksi dan harga minyak goreng. Korelasi positif. Tabel ini menunjukkan angka positif. Ketika produksi naik, maka harga minyak goreng pun juga naik. Atau sebaliknya, harga minyak goreng naik, maka produksi akan juga naik. Itulah yang dinamakan dengan harga hubungan positif. Jika hubungan negatif adalah hubungan timbal balik. Ketika yang satunya naik, maka yang selebihnya itu turun. Atau sebaliknya, ya kalau hubungan positif, kalau yang satunya naik, maka yang lainnya juga ikut naik. Next. Pada gambar pertama menunjukkan hubungan antara variabel inflasi dan suku bunga. Inflasi tinggi, maka suku bunga akan rendah. Gambar tersebut menunjukkan adanya hubungan atau inflasi dan suku bunga yang bersifat negatif. Sebaliknya, gambar kedua memperlihatkan hubungan yang positif antara variabel produksi dan minyak goreng, yaitu apabila harga minyak meningkat, maka harga produksi juga meningkat. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Analisis korelasi mencoba mengukur keeratan hubungan antara dua variabel X dan Y. Keeratan hubungan antara dua variabel tersebut dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi yang dikembangkan dengan huruf R kecil. Koefisien korelasi atau R menunjukkan seberapa dekat titik kombinasi antara variabel Y dan X pada garis lurus sebagai garis dugaan. Maaf, saya ulangi lagi. Antara variabel Y dan X pada garis lurus sebagai garis dugaan. Semakin dekat titik kombinasi dengan garis dugaan, maka nilai korelasi semakin besar. Sebaliknya, semakin menyebar dari garis keduanya, maka nilai korelasi semakin kecil. Berdasarkan gambar di atas, terlihat adanya korelasi yang positif, yaitu kombinasi yang menggerombol pada garis dugaan dengan kemiringan positif. Gambar hubungan produksi dan minyak. Selain itu, ada korelasi yang negatif,
yaitu kombinasi penggerombolan pada garis dugaan dengan kemiringan negatif pada gambar hubungan antara inflasi dan suku bunga. Rumus koefisien korelasi. Lihat di sini, R kecil sama dengan N dalam kurung sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Di mana R adalah nilai korelasi koefisien korelasi. Sedangkan sigma X jumlah pengamatan variabel X. Sigma Y jumlah pengamatan variabel Y. Sigma XY jumlah hasil perkalian variabel X dan Y. Sigma X kuadrat adalah jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X. Sedangkan sigma X dikuadratkan adalah jumlah kuadrat dari pengamatan variabel X. Dan jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel X. Sigma Y kuadrat adalah jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y. Sedangkan sigma Y dikuadratkan jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y. N adalah jumlah pasangan pengamatan Y dan X. Kita lihat di sini hubungan kuat dan lemahnya suatu korelasi. Jika hubungannya itu bergeser ke kiri, menjauhi angka 1, atau bernilai negatif, maka itu korelasinya lemah. Dan jika bergeser ke kanan dan mendekati angka 1, maka itu korelasinya kuat. Kita lihat di sini. Jika korelasinya itu kurang dari 0,5, maka korelasi itu adalah lemah. Atau negatif 1,0, maka korelasi negatif kuat. Sebaliknya, jika dia di titik 0 antara kuat dan lemah, itu tidak ada korelasi. Dan sebaliknya, jika dia bergeser ke positif, maka itu korelasi yang kuat. Jika dia sampai 0,5, itu korelasinya itu sedang. Sedangkan sampai 1, itu korelasinya sudah kuat. Lanjut. Contoh, permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan. Seperti tabel yang kita lihat di sini. Kita akan bahas contohnya. Baik. Di sini kita akan memasukkan rumus N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dalam kurung sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Kita lihat dari tabel di atas, kita akan mencari nilai X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Kita bisa memakai Excel untuk mencari di sini. Kita bisa mencarinya di Excel. Memakai Excel lebih produktif. Kita lihat di sini N sigma XY ini dimasukkan N kita kan 11 ya. Dari 2003 sampai 2013 itu ada 11 tahun. Dikali sigma XY dikurang sigma X 14 sigma X dikali sigma Y ini per
akar dari N11 dikali sigma X kuadrat. Ini dia, sigmanya itu adalah jumlah ya guys. Jumlah dikurang dari sigma X dikuadratkan. Ini 14, ini dikuadratkan ya. Dikali sigma Y kuadrat, ini dikurang sigma Y dikuadratkan. Ini. Dapatlah kita hasil dari semua ini menjadi negatif 0,892. Itu artinya kuat negatif. Kenapa? Yang tadi jika jauh dari angka 1 mengarah ke negatif itu adalah lemah. Jika dia bergeser ke kanan dan mendekati angka 1, maka itu adalah kuat. Pengertian koefisien determinasi. Sekarang kita masuk ke determinasi. Koefisien determinasi merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Jika semua data observasi terletak pada garis regresi, akan diperbolehkan garis regresi yang sesuai atau sempurna. Namun, apabila data observasi terbesar jauh dari nilai dugaan atau garis regresi, maka nilai dugaan menjadi kurang sesuai. Koefisien determinasi didefinisikan sebagai berikut. Koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel terkait Y. Y adalah variabel yang dipengaruhi atau dependen yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas, yaitu X. X di sini adalah variabel yang mempengaruhi atau independen. Jadi, koefisien determinasi adalah kemampuan variabel X, di mana variabel X adalah variabel independen, mempengaruhi variabel Y, di mana Y adalah variabel terkait atau terikat. Besarnya variabel determinasi adalah kuadrat dari koefisien korelasi dari rumus ini. Tadi R kuadrat, koefisien determinasi, dilambangkan dengan R kecil kuadrat. R kuadrat sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dikuadratkan. Per kuadrat dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Uji signifikasi koefisien korelasi. Uji signifikasi koefisien korelasi dimaksud untuk menguji apakah besarnya atau kuatnya hubungan antar variabel yang diuji sama dengan 0. Apabila besarnya hubungan sama dengan 0, hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat lemah atau tidak berarti sebaliknya. Apabila hubungan antar variabel secara signifikan berbeda dengan 0, maka hubungan tersebut kuat dan berarti. Seperti kita lihat di sini, T sama dengan R akar N kurang 2 per akar 1 dikurang R kuadrat, atau T sama dengan R per akar 1 kurang R kuadrat per N kurang 2. Di mana T adalah nilai T hitung, R adalah nilai koefisien korelasi, N adalah jumlah data pengamatan. Contoh uji T untuk uji korelasi soal A. Ujilah apakah A nilai R sama dengan negatif 0,892
pada hubungannya antar suku bunga dan investasi PMDN dan BR sama dengan 0,894 pada hubungan antara harga minyak CPO dan produksi minyak mentah kelapa sawit CPO sama dengan 0 pada taraf nyata 5%. 1. Merumuskan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien korelasi sama dengan 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan P, sedang pada sampel R sama dengan HO dibagi P sama dengan 0, atau H1 sama dengan P sama dengan 0. Nomor 2, taraf nyata 5%. Untuk uji dua arah, A per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Dengan derajat bebas DF sama dengan N dikurang K sama dengan 11 kurang 2 sama dengan 9. Nilai taraf nyata A sama dengan 2 sama dengan 0,025 dan DF sama dengan 9 adalah 2,262. Ingat bahwa N sama dengan jumlah data pengamatan, yaitu 11. Sedangkan K sama dengan jumlah variabel, yaitu Y dan X menjadi K sama dengan 2. Nomor 3, menentukan nilai uji T. Dengan rumus T sama dengan R per kuadrat 1 dikurang R2 per N kurang 2 sama dengan negatif 0,892 per 1 kurang negatif 0,892 akar kuadrat 2 per 11 dikurang 2 sama dengan negatif 5,9. Nomor 4, menentukan daerah keputusan dengan nilai kritis 2,262. Distribusi T sama dengan DF sama dengan 9. Pada yang kita lihat di sini, daerah menolak HO sebesar negatif 5,9. Sedangkan daerah menolak HO 2,262. Daerah tidak menolak HO sebesar antara negatif 2,262 sampai 2,262. 5. Menentukan keputusan. Nilai T hitung ternyata terletak pada daerah menolak HO. Nilai menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0 dan menerima H1, sehingga dapat disimpulkan bahwa korelasi dalam populasi tidak sama dengan 0 dan hubungan antara tingkat suku bunga inflasi dengan nilai investasi bersifat kuat dan nyata. Contoh uji T untuk uji korelasi soal B. 1. Merumuskan hipotesis. Hipotesis yang diuji adalah koefisien relasi dengan nilai 0. Korelasi dalam populasi dilambangkan dengan P, sedangkan pada sampel dilambangkan dengan R. HO sama dengan P sama dengan 0. Sedangkan H1, P sama dengan 0. 2. Taraf nyata 5% untuk uji dua daerah. A per 2 sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025 dengan derajat bebas DF sama dengan N dikurang K sama dengan 11 dikurang 2 sama dengan 9. Nilai tarafnya ternyata A per 2 sama dengan 0,025 dan DF sama dengan 9 adalah 2,262. 3. Menentukan nilai uji T. Dengan rumus yang tadi T sama dengan R per 1 dikurang R kuadrat per
N dikurang 2 sama dengan 0,859 per akar dari 1 kurang 0,859 kuadratkan 2 per 11 kurang 2 sama dengan 5,0. Menentukan daerah keputusan. Kita lihat di sini, daerah menolak HO sebesar 5,0. Nomor 5, menentukan keputusan. Nilai T hitung berada di daerah penolak H0. Ya berarti bahwa H0 ditolak dan menerima H1. Untuk menunjukkan bahwa koefisien korelasi dari populasi tidak sama dengan 0, dan ini membuktikan bahwa pendapat hubungan yang kuat dan nyata antara harga minyak CPO dan produksi minyak CPO kelapa sawit. Menggunakan Excel untuk mencari korelasi. Yang kita lihat di sini, untuk menggunakan Excel, masukkan data Y ke kolom A dan data X ke kolom B. Data Y ke kolom A dan data X ke kolom B. Ketiga, setelah memilih fx, function muncul kotak dialog seperti di bawah ini. Coba statistikal pada function, kategori, dan Corel pada function 6 yang kita lihat di sini. Setelah pada langkah ketiga, maka muncul kotak dialog seperti berikut. Buatlah blok pada kolom A untuk ARI 1 dan kolom B untuk ARI 2. Pada contoh ini, blok untuk kolom A sama dengan A2 sama dengan A13 dan kolom B, B2 sama dengan B13. Hasilnya berupa korelasi muncul pada formula result atau tanda sama dengan sebagai 0,855. Koefisien persamaan regresi. Analisis regresi adalah suatu teknik yang digunakan untuk membangun suatu persamaan yang menghubungkan antara variabel tidak bebas Y dengan variabel bebas X, dan sekaligus untuk menentukan nilai peramalan untuk dugaannya. Persamaan regresi adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan hubungan antara dua variabel. Bentuk dari besarnya dari persamaan regresi pada populasi adalah Y sama dengan A tambah BX, oleh karena dalam pernyataan tidak dapat diketahui nilai sebenarnya dari parameter A dan B, maka dapat diperkaitkan dengan menggunakan data sampel yang ditarik dari populasi, sehingga bentuk persamaan regresi perkiranya menjadi Y sama dengan A sama dengan BX. Masuk ke scanner diagram untuk membantu menarik garis regresi. Untuk menghubungkan antara volume ekspor dan nilai kurs USD dengan menggambarkan sebagai berikut. Langkah pertama adalah membuat titik koordinat antara nilai Y yaitu volume ekspor, dan X kurs USD. Sebagaimana pada gambar A ini, kita lihat di sini, dari titik koordinat disebut dengan menggunakan metode tangan bebas, dapat dibentuk garis yang menggambarkan hubungan antara Y dan X. Metode lengan bebas dilihat dari bab 6 buku 1. Biasanya berdasarkan pada titik tengah di mana koordinasi tersebut berbeda, seperti terlihat pada gambar B. Dari titik koordinat kita tarik sini. Kita lihat pada gambar B ini, dengan metode tangan bebas,
apabila ada 4 orang yang diminta untuk membuat garis, kemungkinan juga ada 4 garis yang membentuk seperti garis A. Seperti kita lihat di sini. Membentuk seperti garis A, B, C, dan D. Misalnya, pada keempat garis tersebut, mana yang dianggap paling dekat, paling tepat untuk dapat mewakili persamaan garis tersebut? Untuk menjawab pertanyaan, dibahas tentang metode kuadrat kecil atau ordinary least square. Metode kuadrat kecil. Metode kuadrat kecil adalah suatu metode untuk menentukan persamaan regresi berdasarkan atas selisih kuadrat nilai antara nilai X besarnya aktual dengan nilai Y dugaan atau ramalan yang minimal, atau dapat dituliskan Y dikurang Y minimal. Metode least square adalah selisih kuadrat dari nilai aktual dan dugaan yang paling kecil. Contoh selisih dugaan aktual lebih kecil itu pada gambar A, selisih antara dugaan aktual yang lebih kecil. Pada gambar ini terlihat bahwa pada gambar sebelah kiri nilai aktual Y dan nilai dugaan ramalan Y mempunyai selisih yang disebut dengan error atau kesalahan panggung. Yaitu sebesar E, di mana apabila Y sama dengan Y, maka error E akan sama dengan 0, Y dikurang Y sama dengan E sama dengan 0. Metode kuadrat kecil adalah suatu metode untuk menentukan persamaan regresi dengan minimumkan jumlah kuadrat jarak aktual vertikal antara nilai aktual Y dan nilai dugaan atau ramalan Y, atau dilambangkan dengan sigma E kuadrat sama dengan sigma dalam kurung Y1 dikurang Y1 dikuadratkan sama dengan minimum. Gambar persamaan regresi. Pada gambar A, persamaan regresi antara nilai Y dan X mempunyai hubungan yang positif. Apabila nilai X naik, maka nilai Y juga naik. Seperti ini menggambarkan nilai positif. Nilai intercept A adalah nilai Y pada saat X bernilai 0. Nilai B menunjukkan perubahan Y akibat perubahan X satu satuan. Contoh kurva positif atau kurva penawaran. Pada gambar B, persamaan regresinya. Bentuk nilai Y dan X mempunyai hubungan yang negatif. Apabila X naik, maka nilai Y turun. Itu yang kita lihat di sini. Ketika X naik, Y akan turun. Atau sebaliknya, ketika Y naik, X akan turun. Rumus pencari koefisien A dan B. B sama dengan N A XY dikurang AX dikali AX per N AX kuadrat dikurang AX dikuadratkan. Sedangkan A sama dengan AY dikurang B A kali X per N dikurang B. Di mana X nilai koefisien terikat Y, A intercept yaitu titik potong dari dengan semu Y. B slope atau kemiringan
garis yaitu perubahan rata-rata untuk setiap unit perubahan pada variabel X. X, nilai variabel bebas X. N, jumlah sampel. Standar error atau kesalahan buku pendugaan. Standar error atau kesalahan buku pendugaan adalah suatu ukuran ketepatan pendugaan berdasarkan nilai X yang diketahui dengan nilai pengamatan Y. Contoh hubungan antara produktif dengan harga minyak kelapa sawit. Seperti yang kita lihat di sini, pada tabel ini, kita akan mencari Y sama dengan 0,076 dikurang 11,19,73 ditambah 14,648,79 X. Ini bisa kita cari dari Excel ya guys. Contoh hubungan antara produksi dengan harga minyak kelapa sawit. Kita jelaskan dengan menggunakan kurva ini. Pada gambar A terlihat bahwa ada beberapa nilai Y yang sama atau hampir sama dengan Y1 dan sebagian berbeda. Apabila nilai Y terbesar mendekati garis regresi pada garis Y mendekati Y, maka dapat dikatakan kesalahan pendugaan atau ramalan relatif kecil pada kombinasi nilai Y sama dengan Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kesalahan dalam pendugaan atau ramalan. Dengan kata lain, terdapat nilai dugaan dengan ketepatan 100%. Begitupun dengan nilai B. Koefisien standar error. Standar error atau kesalahan buku pendugaan, suatu ukuran yang mengukur ketidakakuratan pencarahan atau persebaran nilai-nilai pengamatan Y. Terdapat garis regresinya. Rumus standar error. SYX sama dengan akar dari sigma E kuadrat per N kurang 2 sama dengan akar dari sigma Y kurang Y dikurankan 2 per N kurang 2, di mana sigma YX standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang dipengaruhi Y sama dengan nilai pengamatan dari Y. Nilai dugaan dari Y, N jumlah sampel, derajat bebas N dikurang 2 karena terdapat 2 parameter yang akan digunakan yaitu A dan B. Penggunaan Microsoft Excel untuk mencari standar error SYX. Yaitu pada kolom A, kita akan mencari di kolom C. Awalnya kita memasukkan data Y ke kolom A dan data B ke kolom B, data X ke kolom B. Letakkan kursor pada salah satu sel, misalnya C1, yang seperti yang kita lihat di sini, C1. Terus ketik sama dengan ketik ikon insert fungsional seperti A1 atau
A11. Kedua, setelah memilih XY, maka tekan OK. Kemudian muncul kontak dialog berikut. Blok pada data kolom A pada nil YS dan blok pada data B pada nil YX X, tekan OK. Masih standar error yaitu 0,818 akan muncul pada format result atau tanda sama dengan. Seperti yang kita lihat di sini, seperti ini contohnya, kita OK dan kita lihat hasilnya akan sama. Kita masuk ke asumsi metode kuadrat terkecil. Beberapa asumsi penting metode kuadrat terkecil ada sebagai berikut. Yang satu, nilai rata-rata dari error time atau expected value untuk setiap nilai X sama dengan 0. Asumsi ini ternyata E sama E besar dikali E kecil per X1, XI sama dengan 0. Yang kedua, nilai error dari EI dan EI atau biasa disebut dengan kovarian saling tidak berhubungan atau berkorelasi. Asumsi ini bisa dilambangkan dengan berikut. Cov EI, EI sama dengan 0, di mana I sama dengan J. Berdasarkan pada asumsi nomor 1, pada setiap nilai XI akan terdapat EI, dan untuk XI akan ada EI. Yang dimaksud dengan nilai kovarian sama dengan 0 adalah nilai EI dari XI. Tidak ada hubungan dengan nilai EI dari XI. Variabel dari 3, varian dari error bersifat konstan. Ingat bahwa varian perlembagaan dengan sehingga asumsi nilai perlambangkan dengan var. EI per EI sama dengan E dan kurung E kecil I dikurang EC kuadrat 2 sama dengan nu 2. Ada perhatian pada gambar di atas bahwa nilai EI yang dikembangkan dengan tanda titik. Nomor 4, variabel bebas X tidak berkoefisien dengan error term E. Ini akan dilambangkan dengan cov EC atau XC sama dengan 0. Pada garis regresi Y sama dengan A tambah BX ditambah E, maka nilai XJ sama dan EJ tidak saling mengetahui atau tidak saling mempengaruhi. Sebab apabila saling mempengaruhi, maka pengaruh masing-masing yaitu X dan E tidak sama dengan dipisahkan. Rumusnya Y kurang lebih T SYX akar 1/N ditambah X dikurang X bar dikuadratkan per X sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per N. Di mana Y adalah nilai dugaan dari Y untuk nilai X tertentu. T kecil adalah nilai T tabel untuk taraf nyata tertentu. SYX standar error variabel Y berdasarkan variabel X yang diketahui X, nilai data pengamatan variabel bebas X, nilai rata-rata data pengamatan variabel bebas N, jumlah sampel. Pendugaan interval nilai koefisien regresi A dan B. Dengan menggunakan asumsi bahwa nilai EI
bersifat normal. Maka hasil dugaan A dan B juga diikuti distribusi normal. Sehingga nilai T sama dengan B kecil dikurang B besar per nu B juga merupakan variabel normal. Dalam praktiknya, nilai standar deviasi populasi B sulit diketahui. Maka standar deviasi populasi bisa diduga dengan standar deviasi sampel yaitu SB. Sehingga nilai T menjadi T sama dengan B kurang B per SB. Selanjutnya, probabilitasnya dinyatakan B dalam kurung negatif TA per B kecil sama B dikurang B per SB kecil sama TA per 2 sama dengan 1 kurang 2. Maaf, saya ulang lagi, 1 dikurang A. B sama dengan B dikali negatif TA per 2 dikali SB kecil sama B kurang B kecil sama TA per B TA per 2 dikali SB sama dengan 1 kurang A. Sehingga interval B sama dengan B dikurang TA per 2, SB kecil sama B kecil sama B ditambah TA per 2 dikali SB. Sedangkan dengan cara sama interval A, yaitu A dikurang TA per 2 dikali SA, kecil sama A ditambah TA per 2 dikali SA. Di mana SA dan SB adalah SB sama dengan S X Y per akar dari sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan di per N, sedangkan SA sama dengan akar dari sigma X kuadrat dikali S XY per N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Analisis varians atau ANOVA. Analisis varian atau ANOVA merupakan alat atau berarti yang dapat menggambarkan hubungan antara koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan kesalahan baku pendugaan untuk mengukur kesalahan baku untuk menghitung error, yaitu selisih Y dengan Y atau dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan E sama dengan Y dikurang Y. Atau dalam bentuk lain, Y dikurang Y ditambah E. Tabel ANOVA. Sumber keragaman atau source derajat bebas DF, sum squared SS, mean squared MS. Seperti kita lihat di sini, SSR itu sigma Y dikurang Y dikuadratkan. Sedangkan SSE, sigma Y dikurang Y dikuadratkan 2. Sigma SST, sigma Y dikurang Y dikuadratkan 2. Sekianlah penjelasan dari saya tentang analisis regresi dan korelasi linear. Kekurangan saya mohon maaf. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.